Halo Rebaners, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Balik lagi bareng saya, perawat terkece, terkeren, terupdate, terserah mau bilang apa. Khusus di video ini kita akan membahas tentang SP obat. Obat ini masuknya di SP paling terakhir kah? Atau SP pertama kah? Atau SP kedua? Karena beberapa waktu lalu saya baca-baca di media sosial, banyak yang menjadi perdebatan tentang SP pemberian obat ini. Ada yang bilang masuk ke SP1, ada yang bilang masuk ke SP2, ada yang bilang tetap di SP paling terakhir. Oke, tanpa basa-basi seperti biasa, silahkan ambil posisi rebahan terbaik Anda, pasang headset, dan kita putar intronya dulu. Oke kawan, kita tidak akan membahas tentang diagnosa-diagnosa lain. Kita ambil contohnya halusinasi. Seperti kita ketahui, halusinasi itu ada strategi pelaksananya, ada 4. Oke, yang pertama, kita menurut buku, SP1-nya tentu wajib identifikasi halusinasi. Baik itu frekuensi, waktu kapan munculnya, jenis halusinasinya. Jadi kita identifikasi lebih ke pengkajian dan kita ajarkan untuk mengenali halusinasinya dulu. Terus kita latih menghadik. Untuk SP2 saya tulis cuma latih bercakap-cakap, tapi di SP2 itu ada, oh ya saya lupa, di SP1 itu setelah kita latih menghadik itu kita masukkan ke jadwal kegiatan hariannya pasien. Terus di SP keduanya kita evaluasi SP1, kemudian lanjut ke SP2-nya latih bercakap-cakap, SP3-nya masukkan ke kegiatan jadwal harian. Sama di SP3, evaluasi dulu SP2-nya, latih aktivitas terjadwal, masukkan ke kegiatan harian. SP4-nya evaluasi. Yang SP3, ajarkan minum obat teratur. Selanjutnya masukkan ke jadwal kegiatan harian. Strategi pelaksanaan itu termasuk dengan terapi modalitas. Jadi kita, yang namanya terapi modalitas itu kita berikan modal deh untuk pasiennya. Bagaimana sih cara menghadapi halusinasi? Itu namanya terapi modalitas. Jadi kita berikan modal gitu. Kalau kita yang di rumah-rumah paling modalnya untuk usaha, jadi itu. Jadi ini sama. Usahanya dia untuk mengatasi halusinasinya. Nah, di sini SP1-nya itu wajib mengidentifikasi. Jadi paling enak itu di SP1 mau halusinasi, RPK, waham, ISOS, pasti bunyi pertamanya itu adalah identifikasi. Yang jadi perdebatan adalah bolehkah melatih obat itu dimasukkan ke SP2? Nah, karena beberapa di grup-grup Telegram, beberapa grup-grup WhatsApp sudah menggunakan, ada bahkan yang bilang ini SP terbaru. Pemberian obat itu dilakukan di SP kedua. Jadi sering muncul, bolehkah melatih obat ini dimasukkan ke SP2 atau tidak? Jadi gini teman-teman, kita lihat dulu yang halusinasi SP1, SP2, SP3, SP4 yang saya tampilkan di depan ini sumbernya dari buku, dan sampai video ini dibuat masih seperti ini SP-nya. Di dunia pendidikan masih seperti ini. Referensinya jelas ada di bukunya Profesor Budiana Kliat. Silahkan, masih seperti ini untuk tahapan-tahapannya. Dan belum ada pergantian obat ditaruh di SP2. Kalau obatnya ditaruh di SP2 otomatis SP-SP yang lain kan turun jadinya. Jadi akan ada perubahan sedikit. Nah, inilah di dunia pendidikan, di kampus-kampus, kalau teman-teman masih menjadi nurse atau yang baru melanjut nurse atau yang masih di perkuliahan, inilah yang akan diajarkan. Ini sudah baku secara nasional. SP1-nya yang sudah jelas identifikasi, habis itu ajarkan
menghadik. SP2-nya latih bercakap-cakap, SP3-nya aktivitas terjadwal, SP4-nya minum obat teratur. Dan ini referensinya secara baku secara nasional, berlaku di seluruh Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan kan, bolehkah melatih obat ini dimasukkan ke SP2? Nah, kalau dibilang boleh atau tidak, jawabannya boleh. Tergantung nanti di mana tempatnya. Karena kita tidak menutup kemungkinan di dunia kerja, di instansi-instansi mungkin Bapak Ibu yang perawat jiwa, SP2-nya itu adalah melatih obat. Karena beberapa rumah sakit jiwa sudah menggunakan SP2-nya itu obat, pemberian obat. Kenapa sih SP2-nya dilakukan pemberian obat? Karena kan dia dirawat di rumah sakit jiwa. Jadi yang paling sering itu kan pagi, siang, malam itu kan dia wajib minum obatnya. Untuk mengatasi halusinasi kan dari dokternya itu diberikanlah obat. Jadi kalau kita tidak ajarkan obat duluan, jadi kan asal aja dia minum. Jadi sekalian kita memberikan dia obat, sekalian dia minum obatnya, ya sekalian saja kita latih SP2-nya itu obat. Begitu runtutannya. Kenapa sih SP2 itu beberapa ada yang bilang sudah masuk ke obat saja langsung. Jadi beberapa rumah sakit, bahkan sebagian besar mungkin saya kurang tahu, dan ada memang di beberapa rumah sakit jiwa SP2-nya itu adalah melatih obat. Apakah salah? Tidak salah. Yang jelas ada regulasinya dari rumah sakit tersebut. Jadi dari rumah sakit tersebut menggunakan SP2-nya yang melatih obat biar nyambung dengan terapi yang diberikan oleh dokter, seperti itu. Jadi kalau di rumah sakit ini menggunakan SP2-nya itu melatih obat, gimana nih? Karena kan seperti teman-teman tahu, kadang dunia pendidikan dengan praktek di lapangannya itu tidak sama, tapi tujuannya sama. Itulah seninya merawat pasien. Oke, jelas ya. Kalau pertanyaan boleh nggak merawat SP2-nya itu obat? Jelas boleh, tergantung dari regulasinya. Oke, pertanyaan berikutnya. Bagaimana kalau pasien kondisi gaduh gelisah? Bukankah diberikan obat dulu? Berarti kan obat masuknya di SP1 dong. Nah, seperti itu pertanyaan-pertanyaan di grup-grup Telegram. Oke, saya jelaskan. SP atau strategi pelaksanaan itu adalah sebuah terapi modalitas. Terapi modal untuk usahanya dia mengatasi masalahnya halusinasi. Jadi apakah di SP1 itu obat? Memang kita berikan obat, tapi dalam pemberian obat itu bukan merupakan strategi pelaksanaan perawatan. Kenapa saya bilang bukan? Karena di strategi pelaksanaan dalam pemberian obat, ini obat teratur seperti itu, kita ada tahapan-tahapannya. Ada tahapan orientasi, fase kerja, dan terminasi, kan seperti itu. Jadi kita ajarkan dia, Pak, ini loh obatnya, ini warnanya apa, kapan diminumnya, namanya apa, efeknya apa. Itu yang namanya strategi pelaksanaan untuk minum obat teraturnya. Jadi kalau langsung injeksi terus pasiennya sedang gaduh gelisah, itu bukan merupakan strategi pelaksanaan perawatan, bukan merupakan terapi modalitas. Jelas ya? Yang jelas di SP1 itu tetap identifikasi dulu. Identifikasi dulu apa sih masalahnya. Apakah dia halusinasi, apakah dia RPK, apakah dia ISOS. Jadi tidak bisa diotak-atik. SP1 itu tetap mengidentifikasi. Kalau dibilang SP2-nya obat, tidak masalah, di regulasi manapun tidak masalah. Kalau SP1-nya obat, saya menurut pendapat pribadi kurang pas. Karena tetap di mana-mana identifikasi dulu. Tidak mungkin kan kita langsung gini baru identifikasi. Nah, muncul lagi pertanyaan,
Di pertanyaan 1 kan, bolehkah melatih obat dimasukkan ke SP2? Kata beberapa kan boleh, tergantung regulasinya. Nah, ini soal yang kembali muncul di beberapa teman-teman di media sosial. Terus kalau muncul urutan SP, kita jawab yang mana dong? Misalnya pertanyaannya, SP2 halusinasi adalah misalnya seperti itu. Apakah kita akan jawab melatih bercakap-cakap atau melatih pemberian obat? Kan ragu kita. Nah, kita posisikan dulu kita sebagai apa. Kalau pertanyaannya seperti itu. Kalau pertanyaannya kita sebagai pegawai di rumah sakit, ya ikuti regulasinya di rumah sakit tersebut. Apakah dia menggunakan SP2-nya obat, apakah dia menggunakan SP2-nya bercakap-cakap. Jadi kalau posisi Anda sebagai pegawai, misalnya kan ada ujian kredensial seperti itu. Kalau pertanyaannya SP2 halusinasi, lihat lagi di SOP kalian. Apakah dia bercakap-cakap atau obat. Jadi ya jawabannya sesuai dengan SOP kalian. Kalau posisi kalian sebagai mahasiswa, jelas tidak bisa diutak-atik. Dia adalah bercakap-cakap. Karena mahasiswa itu referensinya yang jelas buku. Dan beberapa buku dan jurnal itu berlakunya secara nasional. Jadi tidak bisa regulasi di rumah sakit A yang menggunakan SP2 halusinasinya itu adalah melatih obat teratur, itu digunakan di rumah sakit B yang menggunakan SP2-nya bercakap-cakap. Jadi untuk regulasinya itu hanya seputaran rumah sakit yang bersangkutan. Tapi kalau dunia pendidikan ya jelas masih menggunakan aturan yang dari buku. Aturan dari buku dan jurnal. Dan sampai saat ini yang digunakan adalah urutan yang masih seperti dulu dan belum ada perubahan dari berbagai sumber. Yang berubah itu hanyalah diregulasi rumah sakit tertentu. Itu tidak salah. Itu adalah seninya kita merawat dan ada poin-poin plusnya. Jadi untuk SP2 halusinasi yang melatih obat teratur itu masih berlaku secara lokal di beberapa rumah sakit, tapi secara nasional belum. Dan secara nasional masih menggunakan bercakap-cakap. Terus gimana kalau soal ini muncul di SKB? Ya tetap karena kita di SKB itu aturannya kan kita acuannya ke nasional. Jadi ya pakai referensi yang secara nasional dan digunakan seluruh Indonesia. Jangan gunakan yang masih secara regulasinya di rumah sakit tertentu. Mohon maaf, saya tidak ada menyudutkan atau bilang ini lebih baik, itu lebih baik, tidak. Regulasi itu dibuat adalah untuk pelayanan yang lebih baik, seperti itu. Jadi jelas kalau muncul SP itu, posisikan diri Anda seperti apa. Apakah Anda sebagai pegawai, apakah Anda sebagai mahasiswa, ataukah Anda sebagai peserta ujian. Nah, ini kabar baiknya. Kalau teman-teman mau ikut ujian secara nasional, misalnya UKOM atau SKB, kabar baiknya di UKOM dan SKB itu tidak pernah muncul soal urutan SP. Kenapa tidak pernah muncul urutan SP? Karena yang tadi itu, karena ada beberapa perdebatan. Ini lebih baik menggunakan seperti misalnya yang defisit perawatan diri deh. Mana lebih baik duluan mengajarkan untuk toileting atau makan? Seperti itu kan, itu jadi perdebatan itu. Kalau menurut ini ajarkan ini duluan karena ada masalah. Jadi karena itulah dan dibuat buku itu karena biar menyeragamkan saja. Jadi teman-teman tenang saja. Soal-soal SP2 halusinasi seperti apa, SP3 RPK apa, itu tidak akan pernah muncul di soal-soal UKOM. Dan dari beberapa tahun ke tahun itu tidak pernah muncul soal-soal yang menyatakan dengan urutan-urutan SP. Jadi di UKOM saja tidak menampilkan soal seperti itu. Apalagi di UKOM itu sebelum soal itu masuk ke tingkat nasional itu sudah direview dulu sama tim-tim dari
nasional. Jadi beberapa dosen mereview dulu soal-soal yang akan keluar. Seperti itu urutannya. Jadi kemungkinan besar kalau ada soal-soal SP3 halusinasi adalah itu pasti akan dicoret, tidak akan naik di soal-soal UKOM. Nah, terus soal-soal tipe apa sih kalau kita di ujian UKOM atau SKB? Biasanya soal-soal jiwa di UKOM atau SKB itu biasanya menentukan diagnosa keperawatan. Misalnya kita sudah dikasih tanda di pengkajiannya seperti ini, berbicara sendiri, pandangan mengarah tertentu, baru kita disuruh untuk masalah keperawatannya apa. Terus soal yang sering muncul adalah kriteria hasil yang diharapkan. Jadi setelah kita melakukan SP atau setelah kita melakukan tindakan, apa sih tujuannya dari tindakan itu? Biasanya model-model soalnya ya seperti itu. Terus SP keluarga. Nah, kalau SP keluarga ini sudah baku, tidak bisa di otak-atik. SP1-nya ini SP keluarga ada 3, sudah jelas. Yang pertama pendidikan, terus yang kedua itu melatih, yang ketiga itu melatihnya secara mempraktekkan. Jadi itu sudah urutan yang sudah pasti, sudah baku itu di SP keluarga itu. Yang 3 itu sudah baku di semua instansi, semua rumah sakit jiwa dan semua pendidikan. SP keluarga itu baku, tidak ada perdebatan lagi. Yang pertama pasti menjelaskan edukasi kognitif dan psikomotornya. Jadi kalau SP keluarga ini ya mungkin sudah jelas. Setelah kita sudah mengajarkan keluarga bagaimana cara merawat ini, tindakan selanjutnya adalah kan biasa seperti itu, soal-soal urutan seperti itu biasa kalau di SP keluarga. Nah, untuk SP pasien kan tadi bilang kalau SP itu jarang dimunculkan. Nah, paling mentok-mentok itu ya paling enggak itu adalah SP1-nya. Identifikasi. Jadi untuk SP2 dan berikutnya itu jarang dimunculkan. Dan dari UKOM itu bahkan tidak pernah. Terus di SKB 2018 dan 2019 tidak ada yang pernah mengungkapkan kalau keluar soal-soal tentang SP2 halusinasi adalah tidak ada pernah soal seperti itu keluar. Jadi tenang, semangat belajarnya, semoga ASN tahun ini. Itu saja yang saya bisa sampaikan, semoga bermanfaat, semoga tercerahkan dengan apa yang saya sampaikan. Kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kalau dirasa video ini bermanfaat, silahkan tekan like, dan yang baru bergabung silahkan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa di-share video ini ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain tahu apa yang Anda tahu. Saya Gustro pamit undur diri, semoga bermanfaat. Terima kasih.